Shalom saudara-saudara. Yang lalu kita sudah belajar tentang cara kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang kita akan belajar bersama-sama teladan Tuhan Yesus berdoa. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari tentang teladan Yesus berdoa. Yang pertama, berdoa seorang diri. Dalam Matius 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Sepanjang hari dia melayani, menyembuhkan orang sakit, memberitakan Injil, orang datang berkerumunan. Hanya disuruhlah pulang orang-orang itu. Dia tidak pulang, tapi dia pergi ke tempat yang sunyi. Dia berdoa seorang diri. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara lihat, dia berdoa seorang diri, minta kekuatan dari Allah Bapa. Sebagai manusia yang sempurna, dia sangat membutuhkan Bapa di surga mendukungnya. Ya. Lalu yang kedua, berdoa bagi kepentingan orang lain. Saudaraku, banyak ayat-ayat Alkitab menyatakan Yesus selalu berdoa bagi orang lain. Terlalu banyak, saya tidak bisa sebut satu persatu. Dia berdoa untuk dunia, berdoa bagi orang yang membencinya, berdoa orang yang menyalibkannya, berdoa orang yang berdosa, berdoa orang yang sakit, dan seterusnya. Dia berdoa untuk orang lain. Terakhir, dia berdoa di atas kayu salib. Dia berkata, ampunilah mereka, karena apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu. Di atas kayu salib pun dia masih berdoa bagi orang-orang yang menyalibkannya. Itulah dia berdoa bagi orang lain. Dia sedikit pun tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, tapi dia hanya melihat orang banyak. Karena mereka, saudara dan saya, memerlukan keselamatan. Yang ketiga, berdoa secara rutin dan teratur. Yesus hampir setiap pagi dia berdoa. Yesus seringkali pergi mengundurkan diri dari kerumunan orang banyak untuk berdoa ke tempat yang sunyi. Yesus dan semakin banyak orang mengerumuni dia. Dia tahu bahwa orang banyak membutuhkan dia. Tapi dia masih tetap harus berdoa secara rutin. Dia tidak pandang dengan kesibukannya. Setelah dia melayani, sebelum dia melayani apapun dia lakukan, dia berdoa di dalam kesibukannya. Dia tetap mengatur waktunya secara rutin dan disiplin untuk berdoa. Dalam setiap kesibukannya, Yesus tetap lakukan seperti itu. Saudara lihat, inilah Tuhan Yesus. Teladan dalam kesibukannya, dia tetap berdoa. Tidak ada alasan karena dia butuh kekuatan dari Bapa yang di surga. Yang keempat, berserah kepada kehendak Bapa di surga. Bukan dia berdoa untuk meminta kemauan keinginannya, tidak. Tapi dia berdoa untuk kehendak Bapa di surga. Sehingga pada waktu doa di Getsemani, Markus 14 ayat 36 dia katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dia berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia bergumul antara keinginannya secara pribadi dengan keinginan Bapaknya yang di surga. Tapi akhirnya Yesus berdoa. Yesus lebih memilih tunduk dan taat kepada Bapaknya yang di surga. Ia berserah penuh kepada kehendak Bapa di surga. Berikutnya 5. Berdoa dengan penuh keyakinan. Yesus amat sangat yakin doanya didengar oleh Bapa.
Lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Karena bisa lihat dari Yohanes 11 ayat 41 sampai 42. Dia sangat yakin doanya didengar oleh Tuhan. Karena doanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hal ini Yesus sering meneguhkan para murid-muridnya. Memberitakan kepada murid-muridnya, kamu harus berdoa dengan penuh segala keyakinan. Karena Bapa di surga adalah Bapa yang penuh kasih yang hidup, bukan Bapa yang mati. Puji Tuhan. Yang berikut 6, mengagumkan Bapa. Ada banyak ayat Alkitab, firman Tuhan mencatat doa Tuhan Yesus dipenuhi dengan pengaguman Allah, memuliakan Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang 17 ayat 11b dan 25a, Yesus menyebutkan Bapa sebagai Bapa yang kudus, Bapa yang adil. Ketika ia berdoa untuk murid-muridnya, dia berdoa juga, Bapa muliakanlah namamu. Saudaraku, di atas semuanya dia hanya meninggikan Bapa di surga. Dia tidak ada apa-apanya, tapi biar Bapa yang di surga yang ditinggikan, yang dimuliakan. Yang terakhir, ketujuh, Yesus berdoa dengan ucapan syukur. Tak kala dia melakukan mujizat 5.000 orang laki-laki makan, belum termasuk anak-anak dan wanita. Setelah semua makan kenyang, dia berdoa dengan mengucap syukur. Tak kala dia memberikan makanan kepada 4.000 orang laki-laki dan seterusnya, dia berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku, dalam segala hal doanya dia mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, puji Tuhan. Inilah 7 ciri Yesus berdoa yang patut diteladani. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Itu kata Yesus. Yesus memberikan teladan kepada saudara dan saya. Mari kita ikuti teladan Yesus dalam hal berdoa dengan sebaik-baiknya. Indah banget. Tuhan Yesus menolong saudara. Yang berikutnya kita akan belajar bersama-sama, yaitu mengapa kita tidak mendapatkannya. Kita seringkali berdoa. Kenapa aku belum mendapatkannya? Apa Tuhan dengar doa saya? Kita akan belajar untuk berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Pada saat ini Engkau memberikan 7 teladan Engkau berdoa. Biar kiranya teladan ini menjadi teladan bagi kami. Karena kami harus meneladani Engkau, Tuhan Yesus, dalam hal berdoa khususnya. Tolong kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.